Jakarta banjir, Anies Baswedan yang disalahkan. Jakarta banjir, Gubernur DKI yang disalahkan. Saya katakan kalau Jakarta banjir bukan Anies Baswedan yang salah, orang Islam yang salah. Kiai, Ustadz membawa anak-anak santri datang sholawat di dalam gereja, itu yang bikin banjir. Karena agama Islam itu mulia, karena agama Islam itu suci, karena agama Islam itu baik, maka cara mendakwahkannya, cara memeliharanya, cara menyampaikan ajarannya harus dengan cara yang yang suci, yang baik. Ini kan lagi musim apa itu namanya? Keras lagi. Dilos lagi. Putar aja. Apa lagi musim apa sekarang ini? Corona. Ya. Lagi musim virus apa itu? Corona. Sampai orang Arab pun jadi pengecut. Raja Salman pun kehilangan iman. Kalau dakwah Islam, Islamnya baik, Islamnya mulia, Islamnya suci, tapi dakwahnya tidak dengan cara yang baik, tidak dengan cara yang bersih, tidak cara yang mulia, itu bukan dakwah Islamiyah, malah mencoreng, menghancurkan, merusak nama baik agama Kosong Mekah. Nggak ada yang berani umroh. Saya bilang ini Arab yang sekarang ini, Makkah yang sekarang ini sudah kehilangan giroh keislamannya. Kosong Mekah. Takut dengan penyakit, takut dia dengan masalah, takut dengan coronavirus. Kita pun harus berikhtiar, harus berusaha. Itu pun perintah Allah. Allah perintah kepada kita agar kita berusaha, berupaya melakukan sesuatu untuk terhindar dari mara bahaya. Tidak boleh kita menyerah begitu saja. Wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Jangan kamu celakakan dirimu sendiri. Mari kita usaha, ketika sakit kita berobat, ketika ada wabah kita pun harus berusaha menghindar. Sampai Indonesia pun dikejut-kejutkan, ditakut-takuti. Ini saya dari tadi datang dari sana, dari pertama kali tiba sampai datang duduk di sini, tidak ada saya lihat yang pakai masker itu. Takut mati. Kenapa? Takut mati. Karena tidak ada yang munafik di sini. Virus corona kalau dia datang, dia incar yang munafik. Iya. Seperti Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika beliau akan pergi ke Damaskus, di tengah jalan mendengar bahwa di sana sedang ada wabah Ta'un Amwas, maka beliau segera kembali ke Madinah, mengurungkan perjalanannya ke Damaskus. Ketika ada yang tanya, kan ada takdir Allah, Sayyidina Umar menjawab, kami menghindari dari takdir tertentu menuju ke takdir yang lain. Dan Ta'un Amwas telah memakan ribuan sahabat menjadi korban wafat, termasuk Aminu Hadil Ummah, Gubernur Syam waktu itu, Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Jarrah. Coba perhatikan, sebelum datang virus corona, Indonesia itu dikejutkan dengan munculnya ular-ular berbisa. Di setiap kompleks ada ular yang datang. Bahkan di masjid di Depok ada ular yang bersarang di mimbar masjid. Kenapa begitu? Allah berikan signal, Allah sengaja memberikan satu pengetahuan kepada kita bahwa di Indonesia ini banyak sekali ular. Ular yang ada di mimbar masjid itu tinggal menunggu mana nih ustadz-ustadz yang munafik. Ada yang munafik banyak. Yang munafik itu yang suka mendatangi pintu-pintu pejabat. Itu munafik. Allahu Akbar. Suka mendatangi pintu penguasa, mendatangi pintu istana presiden. Itu munafik. Padahal wibawa daripada ustadz itu di atas daripada
penguasa. Maka orang dakwah itu dengan kasar itu salah. Bapak-bapak ibu pernah baca Quran sampai khatam apa enggak? Pernah. Baca bukan hafal. Baca ini pernah enggak sampai khatam 13 juz? Nah, buat yang sudah pernah khatam, saya mau tanya, di tengah Quran itu yang paling tengah bunyinya bagaimana? Wal yatalattaf, lembutlah kamu. Jadi kekuatan Islam itu pada kelembutannya, bukan pada kekerasannya. Wakil Ketua Komisi Keagamaan DPR RI, Marwan Dasopan, menyesalkan isi ceramah Ustaz Yahya Waloni yang menyinggung soal wabah corona disebabkan oleh orang-orang munafik. Marwan mengatakan pertentangan istilah munafik dan beriman kerap diiruhkan saat Indonesia sedang menghadapi peristiwa seperti bencana maupun musibah. Parahnya, istilah-istilah agama tersebut seringkali disalahgunakan oleh orang-orang berstatus sebagai penceramah di masyarakat. Jakarta banjir, Anies Baswedan yang disalahkan. Jakarta banjir, Gubernur DKI yang disalahkan. Saya katakan kalau Jakarta banjir bukan Anies Baswedan yang salah, orang Islam yang salah. Kiai, Ustadz membawa anak-anak santri datang sholawat di dalam gereja, itu yang bikin banjir. Hal ini menjadikan keadaan sosial di masyarakat menjadi terpecah belah karena sesama mereka saling tuding-menuding. Patut disesalkan pernyataan yang tidak mendidik dan bahkan mengadu domba, seolah-olah ada yang beriman dan ada yang munafik. Padahal itu sedikit pun tidak solusi untuk menghadapi virus COVID-19, kata Marwan saat dihubungi. Politikus Partai Kebangkitan Bangsa ini menuturkan sebagai pemuka agama, Yahya Waloni seharusnya tidak melontarkan pernyataan yang berpotensi menciptakan kegaduhan di masyarakat. Apalagi hal itu ia sampaikan saat masyarakat berada dalam keadaan sulit akibat pandemi corona. Mestinya, sebagai pendakwah harus menyampaikan pesan-pesan damai, menyejukkan yang mempertebal keimanan. Lebih jauh, Marwan menjelaskan penyematan istilah munafik dan beriman bukan berada pada wilayah manusia. Menurutnya, munafik atau berimannya seseorang hanya ditentukan oleh Allah. Otoritas menentukan seseorang munafik, kafir, ingkar, dan lain-lain yang bersifat kepatuhan dan keingkaran kepada Tuhan adalah miliknya. Jadi, tidak boleh sembarang. Tutup legislator dari Dapil Sumatera Utara II ini. Senada dengan Marwan, Sekretaris Komisi Fatwa MUI Asrorun Niam memandang pernyataan Yahya Waloni penuh kekeliruan. Pasalnya, wabah penyakit tak memandang status sosial maupun spiritual siapapun. Berkaca pada sejarah, Niam mengatakan wabah penyakit pernah terjadi di zaman sahabat Nabi. Wabah yang melanda Timur Tengah pada saat itu turut menjangkiti para sahabat Nabi hingga tak sedikit di antara mereka yang meninggal. Dengan demikian, tudingan wabah hanya mengenai mereka yang dinilai munafik sudah salah jika membandingkan dengan sejarah sahabat Nabi tersebut. Mayoritas kaum muslimin sepakat bahwa sahabat Nabi bukanlah orang-orang yang munafik. Para ulama yang hadir ini mempunyai tanggung jawab dua. Punya tanggung jawab dua, mas'uliyah diniyah dan mas'uliyah watoniyah. Mas'uliyah diniyah, yang namanya ulama itu adalah berangkat dari Al-Quran, falaula nafar min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din wal yunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Yang namanya ulama itu adalah mutafaqih fid din, yang paham agama. Saya contohkan, paham tafsir dan ilmu tafsir, paham asbabun nuzul, paham makiyah madaniyah, paham nasikhah mansukhah, paham muhkamah muqayyadah, paham
muhkamah, muqayyadah, mutasyabiha, paham mutlaq muqayyadah, paham amma dan khosoh, paham nasikhah dan mansukhoh, paham hakiki dan majazi, kinayah isti'arah. Itu baru Quran. Belum hadis, harus paham mutawatir, paham hadis mutawatir, paham hadis masyhur, hadis aziz, hadis ahad, qat'iyyul wurud, qat'iyyud dilalah, qat'iyyul wurud, dhaniyud dilalah, dhaniyul wurud, dhaniyud dilalah. Belum lagi harus paham hadis sahih, hasan, dhaif, dhaifnya, maqtu, munqati', mauquf, mursal, mu'allal, munkar. Kalau nggak paham ini, jangan coba-coba ngaku ulama. Kira-kira itu. Mutafaqih fid din. Di samping itu belum cukup. Ulama itu harus alladzina yanzurunal ummah bi'ainir rahmah. Yang memandang umat dengan mata kasih sayang. Dengan mata yang ingin segala diberikan untuk umat. Membimbing, memelihara, menunjukkan jalan yang benar. Dari pagi sampai malam, bahkan 24 jam, pintu rumah kiai terbuka. Di tengah-tengah masyarakat, sebagai informal leader, pemimpin yang non formal, menerima segala tamu. Semua masyarakat mengadu. Ya Allah, luar biasa. Kalau ada orang mau bercerai, dinasihatin jangan.